Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita buka yang menjadi khotbah di minggu hari ini, minggu ke-7 setelah Trinitatis, yakni dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat 11 saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi topik khotbah kita pada hari ini di minggu ke-7 setelah Trinitatis ini, yakni menjadi manusia baru di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bila kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita ketika memiliki barang yang baru, pasti secara umum, secara mayoritas kita semua pasti merasakan sangat senang ketika saya atau kita semua mampu membeli barang baru, hasil jerih payah, hasil kerja keras, maka itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Bukan soal berapa harganya, tapi itu menjadi berharga karena kita mengingat barang baru ini adalah atas perjuangan, sehingga kita begitu bergembira. Tetapi bagaimana perasaan kita ketika kita diberikan barang yang baru tapi secara gratis, hadiah? Maka kegembiraan itu tidak bisa terungkapkan lagi. Bisa bahkan 2 kali lipat. Sudahlah gratis, barang baru lagi. Karena kebanyakan orang-orang kalau memberikan sesuatu, barang-barang yang sudah tidak terpakai atau yang tidak muat lagi sama dia, tapi sudah gratis, barang baru lagi yang kita terima, maka sukacitanya bisa kita gambarkan menjadi 2 kali lipat bergembira. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itulah gambaran dari khotbah kita hari ini. Kita diberikan hadiah secara gratis daripada Tuhan kita tentang kehidupan yang baru bagi manusia, yakni menjadi manusia yang baru. Oleh karena itu sangat bergembira, sangat bersukacitalah kita menerima hadiah daripada Tuhan, yakni menjadi manusia baru sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat ini bagaimana kala itu dituliskan oleh Paulus
ketika dia ingin mengingatkan jemaat yang ada di Kolose. Mereka kala itu berada di ambang, berada pada posisi ancaman iman. Sudah banyak datang di situ kala itu para guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus, yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Sehingga dari dalam penjara Paulus menuliskan suratnya dan mengirim kepada jemaat yang ada di Kolose supaya mereka menjadi manusia yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ajaran yang diajarkan kala itu sehingga Paulus harus menuliskan surat ini, yakni yang bersinggungan dengan keselamatan. Dikatakan oleh nabi-nabi palsu itu bahwa keselamatan itu dapat diperoleh manusia dengan menyembah roh-roh atau menyembah malaikat-malaikat. Sehingga Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose supaya mereka memahami ternyata sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut setia Tuhan, maka mereka harus mengetahui keselamatan yang sempurna hanya di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus mengirim surat ini, supaya mereka tidak salah memahami bahwa keselamatan hanya diperoleh dengan menyembah roh-roh atau menyembah malaikat-malaikat, tapi hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan bagi kita, khususnya jemaat dan kita semua umat yang percaya, kenapa harus menjadi manusia baru? Lantas bagaimanakah manusia yang lama ini sehingga kita orang percaya diajak agar menjadi manusia yang baru di tengah-tengah kehidupan kita? Bapak Ibu, kita boleh melihat bagaimana ternyata hal ini berkaitan dengan pola kehidupan umat yang percaya. Kenapa saya katakan pola kehidupan? Karena seringkali kita mengatakan bahwa kita sebagai orang yang percaya, orang pengikut Kristus, orang Kristen di tengah-tengah kehidupan kita. Dan begitulah juga di zaman Alkitabiah kala itu. Tapi sering juga kita hanya mengatakan percaya lewat omongan kita. Tidak benar-benar sungguh-sungguh mempercayai dengan iman yang ada di dalam diri kita. Sehingga yang mau dikatakan hari ini, kenapa harus menjadi manusia baru? Karena ternyata menjadi pengikut Kristen itu tidak, pengikut Kristus itu tidak hanya menjadi seorang Kristen. Ternyata menjadi pengikut Kristus itu tidak hanya menjadi seorang Kristen, tidak hanya berstatus agama Kristen, tapi bagaimana kita terpanggil untuk selalu memperbaharui apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu yang pertama yang ingin kita lihat dari ayat ini, dari kitab Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11 ini Bapak Ibu, kita boleh melihat di ayat ke-5 sampai ayat ke-7 kita lihat kata-kata Paulus di situ, mematikan manusia yang lama. Sangat jelas dia katakan di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi dan seterusnya. Matikanlah. Kenapa dia menggunakan kata matikan? Paulus tidak menggunakan kata yang lain. Karena Paulus ingin menekankan, ingin menegaskan pada titik itu bahwa kita ketika ingin menjadi orang Kristen yang hidup baru, yang menjadi manusia baru, kita harus benar-benar memutus, meninggalkan total kehidupan kita yang lama. Sehingga dia gunakan kata matikanlah. Karena dengan kata itu terlihatlah benar-benar ditinggalkan secara total, diputus secara total kehidupan kita yang lama. Tadi kita sudah bahas bagaimana ajakan kenapa harus menjadi
manusia baru di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi kita boleh melihat bagaimana kehidupan manusia yang lama yang harus kita tinggalkan ini, sehingga kita harus hidup menjadi manusia yang baru. Ada 5 yang disampaikan Bapak Ibu dalam ayat ini. Yang pertama itu yakni percabulan. Yang kedua itu yakni kenajisan. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Yang keempat adalah nafsu jahat. Dan yang kelima adalah keserakahan. 5 hal itu gambaran daripada kehidupan lama yang harus kita tinggalkan. Tetapi yang mau kita katakan di sini, yang mau dikatakan ayat ini kepada kita khususnya jemaat dan kita seluruh umat yang percaya. Ternyata kehidupan lama, manusia lama, dan kalau kita sebut lagi dengan istilah yang dipakai Paulus, pakaian lama itu adalah hidup di dalam dosa. Maka digambarkanlah dengan 5 tadi: pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Pencabulan ini berkaitan dengan bagaimana pola kehidupan di tengah-tengah masyarakat kala itu yang sudah carut marut, berkaitan dengan seksualitas mereka. Kemudian kenajisan ini berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan perilaku yang kotor di tengah-tengah kehidupan mereka. Kemudian hawa nafsu ini berkaitan dengan keinginan duniawi, selalu mengejar keinginan duniawi, baik itu jabatan, karir, tapi mengesampingkan Tuhan. Perlukah jabatan? Perlu. Perlukah karir yang bagus? Perlu. Perlukah harta yang banyak? Perlu. Tapi jangan pernah mengesampingkan Tuhan. Karena ketika kita mengesampingkan Tuhan, itu sudah mengarah kepada hawa nafsu yang berkaitan dengan hal-hal duniawi. Kemudian kita boleh melihat lagi nafsu jahat, ini berkaitan dengan kepuasan diri. Apalagi sifat manusia ini tidak pernah ada rasa puasnya. Maka ini juga menjadi perhatian penting di tengah-tengah minggu saat ini. Bagaimana nafsu jahat ini sangat melekat dalam diri manusia. Kemudian yang kelima itu keserakahan. Ini berkaitan dengan apa yang ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita, selalu merasa kurang. Sudah baik orang membantu kita, kita selalu merasa kurang. Kita sudah menerima yang enak dan nyaman, kita selalu merasa kurang. Kita sudah diberikan makanan yang secukupnya, kita selalu merasa kurang. Padahal sebagai umat percaya, doanya berikanlah kami makanan yang secukupnya. Maka ini menjadi perhatian penting Paulus. Maka dia tuliskan ini sebagai pola kehidupan daripada manusia yang lama. Dan kelima hal itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, menggambarkan dosa yang membelenggu kehidupan manusia. Sehingga pada hari ini, di minggu saat ini, bagaimana kita yang pertama diajak untuk mematikan kehidupan manusia yang lama. Mematikan bagaimana pola kehidupan kita yang lama, yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang menjurus ke arah dosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hal-hal tersebut bisa mendatangkan murka daripada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang kedua yang boleh kita lihat dari ayat ini, bagaimana kita diajak untuk membuang karakter yang lama. Tadi kita dikatakan untuk mematikan pola hidup manusia yang lama. Yang kedua adalah membuang karakter yang lama. Hal ini terdapat dan bisa kita baca pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, Bapak Ibu. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yang pertama yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sehingga yang kedua, ajakan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan
yang percaya di dalam Yesus Kristus, kita harus membuang karakter yang lama yang kita sebutkan satu persatu tadi. Karena ketika kita marah, maka itu menggambarkan emosi yang tidak bisa kita kendalikan. Akhirnya bisa berujung kepada dosa, bisa berujung kepada pertikaian, perkelahian, dan lain sebagainya. Ketika kita geram, hal itu akan berujung kepada kebencian yang dipendam-pendam. Kemudian ketika kita melakukan kejahatan di tengah-tengah dunia ini, maka kita akan berujung kepada tindakan-tindakan yang merugikan orang lain di hidupnya. Ketika kita melakukan fitnah di dalam hidup kita, maka kita sudah mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Kemudian ketika kita mengeluarkan kata-kata kotor di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita sudah mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak membangun di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana kita membuang karakter yang lama itu, supaya kita bisa menjadi orang percaya yang hidup sebagai manusia baru di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bahkan Paulus menambahkan dalam ayat ini dikatakan supaya jangan saling mendustai, karena manusia baru itu adalah orang yang jujur dan suka dengan keterbukaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tantangan kita khususnya bagi umat percaya atau orang Kristen dalam menjadikan dirinya agar mampu hidup baru atau menjadi manusia baru di tengah-tengah dunia ini adalah masih banyak di antara kita, Bapak Ibu, yang merawat, yang menyimpan-nyimpan dosa-dosa kesayangannya. Kenapa saya katakan dosa-dosa kesayangan? Karena dosa ini sudah berulang kali dia lakukan. Dia tahu ini salah, tapi dia lakukan. Karena setiap yang kesayangan itu, Bapak Ibu, maka itu selalu berulang-ulang kita lakukan. Kan begitu kan? Sehingga saya katakan masih banyak di antara kita ini yang sering kali melakukan dosa kesayangannya. Tetapi di hari ini, bagaimana kita sebagai orang Kristen pengikut Tuhan mampu menjadi manusia yang baru, meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banyak orang Kristen ini tampak baik, tetapi setelah dia selesai beribadah, selesai berdoa, kembali lagi dia menggunakan atau mengenakan pakaian dia yang lama, seperti yang digambarkan oleh Paulus. Kembali lagi dia ke kehidupan dia yang lama, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Tetapi hari ini bagaimana kita benar-benar memperlihatkan kehidupan baru kita, menjadi manusia baru, bukan hanya di tempat-tempat ibadah, bukan hanya di tempat-tempat yang baik-baik seperti tempat pertanggiangan dan lain sebagainya. Di arisan marga kita terlihat baik, di mana lagi di semua acara-acara terlihat baik, tapi di rumah kita tidak terapkan. Tapi dimanapun kita harus menjadi manusia baru dari perkataan dan dari perilaku kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang ketiga dari ayat ini kita boleh melihat bagaimana dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 kita diajarkan untuk mengenakan manusia yang baru. Mengenakan manusia yang baru. Maka manusia baru ini adalah sosok yang terus-menerus mau memperbaharui dirinya. Tidak cukup sekali, tapi terus-menerus, setiap hari, setiap waktu dia mau memperbaharui dirinya. Kemudian kita boleh melihat pembaharuan ini dilakukan selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus dia harus benar-benar mencerminkan tindakan-tindakan, perkataan-perkataan yang sesuai dengan Kristus.
Karena ketika kita mengatakan sebagai orang yang hidup di dalam Kristus, tapi perkataan dan tindakan kita tidak benar-benar mencerminkan teladan daripada yang diajarkan oleh Kristus, maka kita masih hidup dalam kehidupan kita yang lama. Tetapi sebagai manusia yang baru, kita harus benar-benar memperlihatkan teladan apa yang diperlihatkan oleh Kristus, maka itulah yang harus kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang terakhir, sebagai manusia baru, tidak ada lagi sekat di antara kita. Dia suku apapun, ketika dia memang benar-benar orang yang percaya, maka tidak ada lagi sekat di antara kita. Bagaimanapun status sosial dia, tidak ada lagi sekat. Bagaimanapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya, tidak ada lagi sekat di antara kita. Karena semua dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Sebagai manusia baru, tidak boleh lagi membuat sekat-sekat di antara kita, umat manusia, umat yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka sebagai manusia baru kita harus siap untuk selalu memperbaharui diri kita dan siap untuk meneladani Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, serta siap untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada satu gambaran yang mudah untuk kita pahami Bapak Ibu dalam memahami bagaimana menjadi manusia baru di dalam Kristus ini. Maka kita mengetahui bahwa kupu-kupu itu berasal dari awalnya adalah ulat. Ulat dotahe kepompong kupu-kupu. Maka dari proses itu kita boleh melihat itulah gambaran daripada kita orang Kristen. Umat yang percaya, orang yang percaya kepada Kristus. Bentuk lamanya itu tidak begitu indah, ulat kepompong, kan begitu. Itulah gambaran daripada kehidupan orang Kristen. Kehidupan lamanya, bentuk lamanya atau kehidupan yang lama tidak begitu indah, sangat tidak menarik. Tetapi bentuk lama mau bagaimanapun tidak menariknya, mau bagaimanapun jeleknya, ketika sudah hidup di dalam Kristus, orang-orang Kristen yang hidup di dalam Kristus, maka kehidupan yang baru di dalam Kristus itu akan menjadi lebih indah. Bagaimana dulu ulat itu tidak begitu indah, kepompong sudah mulai berubah wujud dia dan menjadi kupu-kupu yang indah kita lihat dan kita pandang. Tetapi kalau kita melihat kehidupan kita yang lama sebagai orang berdosa sejak zaman Adam dan Hawa, maka kita tidak begitu indah. Karena kita selalu jatuh ke dalam dosa, selalu berbuat kesalahan. Hari ini kita meminta pengampunan Tuhan, besok kita ulangi lagi, kita minta lagi pengampunan daripada Tuhan, kita ulangi lagi. Tidak begitu indah. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, maka semua menjadi begitu sangat indah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jadilah pribadi yang hidup di dalam Kristus, agar engkau diperbaharui di tengah-tengah hidupmu menjadi manusia yang baru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dan berilah kami kebijaksanaan agar kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh lakukan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Berilah kami kekuatan agar kami boleh dengan kuat melakukan setiap aktivitas kami di tengah-tengah kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhanlah yang tuntun setiap langkah kami sehingga kami menjadi umat yang percaya, yang hidup baru, yang menjadi manusia baru di tengah-tengah kehidupan kami di dalam Kristus. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami dan segala program daripada gereja-Mu HKBP Rumbai khususnya Tuhan. Tuhanlah yang berkati
Dan juga Tuhan yang berkati seluruh jemaat daripada HKBP Rumbai. Berilah kesehatan, berilah mereka kekuatan dalam menjalani setiap aktivitas mereka Tuhan, agar mereka boleh bersuka cita di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang saat ini berulang tahun Tuhan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka, Engkaulah yang berkati hidup mereka, berilah umur yang panjangnya Tuhan. Dan jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhanlah yang pulihkan dan yang mencabut segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Dan bagi jemaat-Mu saat ini yang sedang berduka cita Tuhan, Tuhanlah yang menghiburkan keluarga yang ditinggalkan, karena Engkaulah sumber penghiburan sejati. Dan bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami beban yang berat, Engkaulah yang memberikan jalan keluar terbaik, agar segala beban berat boleh terselesaikan satu demi satu di tengah-tengah kehidupan para umat-Mu. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.